Oke, perkenalkan, gue Seno, Sipil 24, sebagai BPA Pro. Kali ini gue akan membahas soal balok Gerber. Di sini diketahui terdapat 3 peletakan, yaitu sendi di tengah, di titik C, kemudian ada 2 peletakan roll, yaitu di A dan di titik D. Nah, di sini kita akan mengerjakan yang A terlebih dahulu. Tentukan dan gambarkan mana yang termasuk balok anak dan balok induk. Oke, jadi di sini kita bisa melihat di sebelah sini eh, terdapat titik sebagai pemisah antara balok induk dan balok anak. Nah, jadi kita bakal gambar ulang secara terpisah di sini di bawah. Gue bakal gambar balok induknya di bawah dan balok anaknya di sebelah atas. Nah, sorry. Nah, di sini kita gambar ulang untuk perletakannya itu di pojok sini itu roll, kemudian di tengah-tengahnya itu ya di sinilah sekiranya. Ini adalah balok peletakan sendi dan peletakan roll ada di sebelah balok anaknya. A, B, C, D. Nah, di bagian balok anak ini, antara balok anak dan balok induk ini, kita kasih peletakan sendi sebagai pembantu untuk kita nanti mengetahui gaya reaksi atau gaya peletakannya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya gue bakal menginvestigasi gaya-gaya peletakannya. Yang pertama dari A itu adalah balok peletakan roll, maka gue akan beri warna merah sebagai vertikal. Nah, ini adalah gaya reaksi untuk roll. Kemudian di titik D juga sama roll, maka hanya ada vertikal. Dan kemudian di titik C itu ada vertikal dan horizontal. Nah, kemudian untuk arah, sebelumnya gue lupa tadi perjanjian tanda. Gue akan membuat ke atas dan ke kanan itu sebagai sumbu positif dan cara jarum jam sebagai yang positif, nilai positif. Kemudian gue akan lanjut ke peletakan. Nah, di sini ada tambahan peletakan. Kita perlakukan sama seperti peletakan sendi. Sebelah sini dan vertikal. Di sini gue namain S dan di sini gue namain HS. Di sini HC. Kemudian ada ini VC dan ini VD. Oke. Selanjutnya kita akan menggambarkan ulang gaya-gaya yang diketahui di sini. Yang pertama itu ada gaya sebesar 20 kN dengan posisi seperti itu ya. Nah, itu kira-kira di tengah-tengah sini. Itu kan di sini ada 3, kemudian ada 4. Nah, di sini kan 5 nih, triple Pythagoras. Nah, jadi kita bisa tahu sudutnya atau sin kostannya. Nah, di sini gue akan gambarkan ulang. Di sini nanti ada theta sebagai pembantu kita nanti. Gue akan mengidentifikasi dulu sin dan cosnya seperti apa. Pertama, sin tetanya itu akan berada di angka 3/5. Dan cos tetanya ada di angka 4/5. Oke. Nah, sekarang gue mau kita ini dulu ya. Dari gaya yang tadi ini diproyeksikan dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, untuk ke sumbu X ini kan berarti dia sumbu Y ini berarti 2 bakal jadi 20 sin theta. Dan yang sumbu X ini bakal gue jadikan 20 cos theta. Nah, kemudian untuk gaya ini ada gaya terbagi merata di sini. Gayanya 10 dan juga terbagi merata sepanjang 3 meter. Maka tinggal dikalikan saja nih resultannya. 10 dikali 3, maka hasilnya 30 kN.
dimana titik beratnya itu di tengah-tengah di sini. Panjangnya 1,5 kali tengah-tengah ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini kita gambarin ulang nih, di tengah-tengah itu ya sekiranya di sini lah. Atau dari atas juga boleh, sama aja kok. Berarti tadi itu berapa? 30 ya? 30 kilonewton. Oke, ini sekiranya cukup sih yang gue butuh ketahui. Sekarang gue mau masuk ke analisis dari balok sekunder dulu. Nah, balok sekunder ini pertama untuk sigma H-nya atau horizontal. Yang diketahui di sini ada HS doang. Jadi kita bakal tulis HS sama dengan 0 karena tidak diketahui lagi nih, HS doang. Kemudian untuk gaya vertikalnya sigma V sama dengan 0. Gaya vertikal itu ada VS yang ke atas, kemudian ada 30 Newton ke bawah, kita jadikan minus, kemudian ada VD ke atas, berarti V plus VD sama dengan 0. Oke, tinggal kita rearrange aja, VS tambah VD sama dengan 30. Nah, di sini kita jadikan ini persamaan 1, boleh, persamaan A boleh. Nah, ini kita belum selesai nih, jadi kita harus mencari variabel lain. Di sini kita mencarinya dengan sigma momen. Momennya kita ngambil di titik mana nih anaknya nih? Titik ini aja kali ya, titik S. Momen S sama dengan 0. Oh iya, jarak. Jaraknya itu tadi dari sini ke sini 3 meter dibagi 2, berarti di sini 1,5 meter. Kita tadi dari sumbu X. Sumbu S maksudnya. Berarti pertama kita masukkan 30. 30 ini kan arahnya ke bawah nih. Jadi kita tulis 30 itu plus dengan lengannya itu 1,5. Nih buat yang belum ngerti gimana caranya menentukan dia positif atau negatif, kita bayangkan saja nih. Misal di sini dengan bentuk yang sama, di sini sumbu S-nya tadi sebagai poros, kemudian diberi gaya 30 Newton ke arah bawah. Berarti kalau kita bisa memproyeksikan atau menggambarkan seperti apa, ini tinggal kita bayangkan aja nih. Nah, dia turun ke bawah kan, berarti dia searah jarum jam. Searah jarum jam berarti apa? Sesuai perjanjian kita tadi, searah jarum jam itu positif. Jadi seperti itu caranya. Dan kita lanjut lagi. Di sini ada VD dengan arah berlawanan arah jarum jam, berarti minus. Minus VD dikalikan lengannya itu 3. 1,5 tambah 1,5 itu 3. Sama dengan 0. Maka 3 VD akan sama dengan 30 dikali 15. Itu ada di 45. 30 kali 1,5. Berarti V3-nya adalah 15. Oh, salah, maaf. Bukan V3. VD. VD itu akan jadi 15. Nah, kita substitusi nih ke sini. Substitusi VD. Berarti VS sama dengan 30 dikurang VD. VS sama dengan 30 dikurang 15, maka VS-nya akan bernilai 15 kN. Dan VD-nya juga sama. Nah, kita lanjut sekarang ke balok induk atau balok primer. Nah, bisa kita lihat di sini. Itu udah ketahui ya di sini. Nah, jadi gini, untuk peletakan di pojok sini itu, kan kalau balok sekunder ini, dia memiliki gaya HS ke kanan ya. Nah, berarti untuk di balok induknya ini dia bakal ngarahnya ke kiri. Dan di sini dia gaya reaksinya ke atas di sekunder, maka di primer dia akan ke bawah, ke sini. Jadi bakal jadinya seperti ini. Ini adalah VS, dan kemudian ke kiri adalah HS. Yang pengen tahu kenapa, gini, jelasin sedikit. Jadi, antara balok primer dan balok sekunder itu seperti ini kira-kira gambarannya. Nah, ini primer, ini sekunder. Notice nggak di sini? Nah, guys, balok sekunder ini dia kan seperti menekan balok primer ke bawah. Jadi gaya yang diterima oleh balok primer ini adalah
tekanan ke bawah, ke sana. Sedangkan gaya yang diterima oleh balok sekunder yaitu gaya reaksi yang diberikan oleh balok primer. Seperti itu. Jadi ibaratnya ya, ini digambarkan sebagai peletakan aja gitu. Nah kan, sama kan? Gaya vertikalnya gitu. Gambarnya seperti itu. Jadi ini menekan ke gaya primer. Sama untuk arah. Dan untuk yang horizontal juga seperti itu. Balok sekunder ke kanan, balok primer berarti ke kiri. Nah, karena di sini HS-nya itu tadi nilainya 0, maka HS yang di bawah sini juga bakal bernilai 0. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjut ke gaya horizontal. Sigma H sama dengan 0 di gaya primer. Kita lihat di sini siapa aja yang berpotensi menjadi horizontal. Di sini kita tahu tadi di sini 20 kN, maka gaya horizontalnya itu akan menjadi 20 cos theta yang mengarah ke kanan. Jadi kita ketahui cos theta itu nilainya 4/5. Kita tuliskan ulang di sini aja dulu aja deh. 20 cos theta plus ya. 20 cos theta itu plus, kemudian ditambah HC, kemudian dikurang HS sama dengan 0. HS ini kan tadi tidak ada nilainya ya, 0. Kita boleh coret. Jadi HC sama dengan pindahin 20 cos theta-nya ke kanan. Jadi minus 20 cos theta. Minus 20 cos theta-nya tadi berapa? Kita coba cek kembali. 4/5. 4/5. Jadi coret-coret 4 sila minus 16 kilonewton. Nah, ini kalau hasil minus, berarti ini berlawanan arah dari gaya yang kita prediksi tadi. 16 kilonewton kemana? Kita coba lihat HC. Tadi kita gambar HC ke kanan. Berarti HC yang sesungguhnya adalah ke kiri. Seperti itu. Kemudian untuk sigma vertikal, gaya vertikal, yang pertama ada VA, positif ya. Kemudian 20 sin theta karena dia diproyeksikan ke sumbu Y, 20 sin theta. Gayanya apa? Ke bawah ya, berarti negatif. Negatif 20 sin theta. Kemudian ditambah VC karena dia gayanya ke atas. Ditambah VC dan jangan ketinggalan, di sini ada VS. VS tadi nilainya itu 15 kilonewton ya. 15 kilonewton. Nah, perlu diperhatikan bahwa VS di sini gayanya itu ke bawah. Jadi di sini kita minus VS sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi VA belum diketahui. Belum diketahui VA-nya. Kemudian dikurang 20 sin. Nanti aja deh. Kita hitung ini dulu yang nggak diketahui. Ditambah VC. VS-nya tadi kita ketahui itu 15. Min 20 sin theta. Min 15 sama dengan 0. Kita pindahkan semuanya. Yang diketahui di kanan, yang tidak diketahui di kiri. Berarti ini bergeser jadi 20 sin theta ditambah 15. Berarti VA ditambah VC sama dengan 20 sin theta tadi kita ketahui itu 3/5. 3/5 ditambah 15. Kita sederhanakan lagi. 4, 12 ditambah 15. Maka VA ditambah VC hasilnya 27. Di sini masih belum diketahui lagi, kita di sini masukkan jadi persamaan 2, boleh 1, 2, AB sama saja. Kemudian kita masukkan sigma momen sama dengan 0. Di mana kita akan ambil sigma momen? Tips mencari sigma momen di kasus seperti ini itu cari di tempat yang banyak gaya yang tidak diketahui, variabel yang tidak diketahui. Di sini bisa di permisalan kita ambil di titik A, VA. Berarti sigma momen di A itu akan sama dengan berapa? Oh ya, sebelum itu saya akan kembali masukkan jaraknya. Di sini 2 meter, di sini juga 2 meter. Kemudian di sini 1 meter. 1 meter. Kita akan mulai masukkan dari yang pertama, paling dekat dengan titik A itu ada gaya ini. Yang dekat dengan titik A. Dia kan kalau diproyeksiin seperti ini kan, ke bawah. Jadi ini searah jarum jam bernilai positif, 20 sin theta. 20 sin theta dengan lengan sepanjang 2 meter. Kemudian
Selanjutnya ada VC dengan lengan sepanjang 4 meter dan arah ke atas. Berarti dia negatif karena dia jika menarik balok ini dia akan ke atas. Nah, ya kan berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Jadi minus VC, ini meternya nggak usah masukkan ya. Minus VC dikali 4 lengannya. Kemudian ditambah VS, ditambah VS. VS, ini VS dengan lengan sepanjang 5 meter. Tambah VS dengan lengan sepanjang 5 meter sama dengan 0. Nah, sudah habis ya, gaya-gaya vertikal. Nah, dari sini bisa mulai menghitung. Yang diketahui ditaruh kanan, yang tidak diketahui ditaruh kiri. Di sini yang kita ketahui itu VS. Yang tidak diketahui itu VC. Nah, min 4 VC ditambah 20 sin theta dikali 2 ditambah 5 VS sama dengan 0. Kita pindahkan VC ini ke sebelah kanan jadi 20 sin theta. Maaf, ini langsung saja saya kalikan 40 sin theta ditambah 5 VS sama dengan 4 VC. Nah, VS tadi udah diketahui nih kalau nggak salah nih. Nilainya itu berapa ya? 15 kilonewton. Kita bisa masukkan nih 15. 40 sin theta itu tadi berapa? Sin theta itu tadi di sini 3/5. 3/5 ditambah dengan 4 VC. Coret jadinya 8, 24 ditambah 75 sama dengan 4 VC. Maka VC sama dengan 24 ditambah 75, 99 dibagi 4. Makanya jelek sekali ya. Berapa nih? 24, berapa? 2, 8, 19, 4, 16, 3, 7. 24,75 kilonewton. Nah, kemudian kita sudah dapatkan nilai VC. Selanjutnya, kita tinggal substitusi ke persamaan 2 tadi. VC berarti VA sama dengan 27 dikurang VC, maka 27 dikurang 24,75. Hasilnya berapa? 2,25 ya, 25 kilonewton. Jadi seperti itu. Ada yang kurang nggak? Sudah kan? Kita coba ulang dari HS, ada VS, kemudian ada VB, VD, kemudian ada HC, kemudian ada VA, ada VC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada yang diketahui berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu guys caranya. Terima kasih.